Halo, saya Handoko Wijnawargo dari Maestro Consulting, Coaching, dan Communicating. Malam hari ini kita ketemu dalam rangka Serajum Live. Serajum Live adalah program Corporate Social Responsibility Maestro untuk Indonesia dalam rangka ikut mencerdaskan kehidupan bangsa. Malam hari ini adalah episode ke-289 sejak disiarkan pertama kali 3 April 2020. Sudah hampir ulang tahun yang kedua ini ya, dan malam hari ini judulnya adalah Resilient Leaders. Ya, Resilient Leaders ini menjadi penting sekali karena resilient organization itu menjadi penting. Ya, resilience tim itu menjadi penting. Maka semuanya akhirnya berujung kepada leaders-nya. Teman-teman semua yang ada di sini, mudah-mudahan materi malam hari ini bermanfaat buat Anda. Ya, kita akan coba mulai dengan membahas materinya. Izinkan saya menggunakan PowerPoint agar supaya bisa membantu Anda. 289, Serajum Resilient Leaders. Kita akan masuk dulu, kita cek dulu materinya sudah ada belum. Serajum 289. Belum ada. Sebentar. Karya kita cek dulu ya, ada sudah jadi kok. Oke, kita save as dulu Pak. Oke. Serajum 289. Sebentar. Nah, ini tadi nih kalau ditinggal meeting tadi soalnya. Tunggu ya, tunggu. Serajum 289 Resilient Leaders. Mudah-mudahan saya tidak salah ambil. Ya, 289. Yang lalu soal salah ambil file. Oke, sudah keluarkah? Oh, belum ya. Oke, baik, kita mulai lagi ya. Kita cari dulu filenya, di-share. Oke, siap? Oke, baik, teman-teman semua. Sayangnya kurang besar ya. Oke lah, kalau gitu deh. Sebentar, ada yang bocor. Nah, bocorannya sudah dihilangkan. Oke, kita akan mulai. What is resilient leaders? Ya, leaders yang resilient seperti apa? Adalah orang yang melihat kegagalan sebagai kemunduran sementara yang dapat mereka pulihkan dengan cepat. Ya, sebuah ilustrasi yang menarik dari dosen saya dulu adalah dia menggambarkan kalau yang namanya resilience itu gampangannya kalau kita punya lidinya ditekuk nggak putus, tapi nanti ya dia ketekuk terus kemudian dia akan balik lagi gitu kan. Itu namanya resilience. Jadi gambarkanlah seperti itu. Ini seperti ini juga begitu. Ya, kalau ada kegagalan ya dianggap sebagai kemunduran sementara dan kemudian yang dapat mereka pulihkan dengan cepat. Ya, kalau kita bicara lidi kan langsung pulih dengan cepat juga. Mereka mempertahankan sikap positif dan peluang selama periode turbulensi. Dan kita tahu bahwa situasi sekarang adalah periode turbulensi. Ya, belum lama, mungkin 3 minggu yang lalu, PPKM 1, ya, di mana orang mulai senang keluar dan sebagainya, tiba-tiba bergeser jadi 2 dan sekarang menjadi PPKM 3. Ya. Dan itu cepat sekali berjalannya. Oke. Nggak boleh kita menyumpah serapain PPKM-nya, tapi memang situasinya seperti itu. Baik, what is relation leadership? Ketika dihadapkan dengan ambiguitas, ambigu itu tidak jelasan, ya, pemimpin yang tangguh dapat menemukan cara untuk bergerak maju dan menghindari kebuntuan. Ini diambil dari majalah Forbes tentang new research 7 jalan untuk become a more resilient leaders. Ya, kita akan masuk, tapi sebelumnya pesan sponsor dulu. Jadi mari kita masuk materi. Pesan sponsornya adalah materi ini direkam dan kemudian dipostingkan di kanal YouTube Handoko Maestro
Silakan subscribe, silakan juga pencet bell. Jangan lupa di like, jangan lupa tulis komen, jangan lupa juga di sharingkan. Baik, the heart of resilient leadership responding to COVID-19. Wah, pokoknya ini topiknya nggak jauh-jauh dari COVID-19. Ya, kita akan coba lihat artikelnya dapat dari Deloitte. Ya, sebetulnya banyak artikel yang membahas tentang resilient leaders. Dengan artikel yang banyak membahas tentang artikel resilient leaders ini, artinya apa? Penting banget untuk menjadi, buat Anda semua, menjadi resilient leader. Ya, kita lihat 5 kualitas mendasar dari kepemimpinan CEO yang tangguh dan sukses saat membimbing perusahaan melalui krisis COVID-19. Pelajari langkah-langkah spesifik yang dapat membantu menumpulkan dampak krisis dan memungkinkan organisasi Anda menjadi lebih kuat. Nah, ini sebuah ekspektasi yang cantik. Ya, kalau dia itu seorang resilient leaders, ya dampak krisisnya bisa ditumpulkan, ya aslinya kan tajam gitu ya, dan bahkan jika itu bisa dilalui, organisasi Anda akan menjadi lebih kuat. Jadi ibaratnya setelah terkena COVID, ya Anda menjadi lebih sehat, lebih kuat, lebih luar biasa. Ya, nah kelimanya adalah bicara soal apa? Design from the heart and the head. Ya, from the heart and the head, gitu ya. Sebetulnya banyak artikel yang menulisnya tidak hanya dua ini, heart sama head, melainkan heart, hand, head, hand, dan heart. Ya, jadi tiga-tiganya harus bisa. Kalau kita bicara soal head itu pemikiran, kita bicara soal heart itu emosi, kita bicara soal itu bagaimana melakukannya. Jadi, tapi di dalam artikel ini dia hanya bicara tentang design from the heart and head. Ya, tapi tentu saja nanti dalam prakteknya akan ada hand-nya juga. Put the mission first, aim for speed over elegance, ya, own the narrative dan embrace the long view. Ya, mendesainnya dari hati dan juga dari kepala. Ya, taruh yang namanya mission itu di depan. Ya, ini penting sekali. Oleh karena itu dalam situasi seperti ini banyak di tempat kami klien-klien yang merapikan vision mission-nya dan corporate values-nya agar supaya orang-orang itu bisa terbimbing dengan adanya mimpi dan juga adanya kesepakatan-kesepakatan terkait dengan values-nya. Aim for speed over elegance. Jadi kalau kita bicara soal zaman dulu mungkin zaman tidak bermasalah, elegan itu menjadi penting sekali, tapi sekarang speed menjadi utama, ya. Dan miliki yang namanya naratif, nanti akan diterangkan pentingnya seorang leaders memiliki kemampuan komunikasi, ya, mengkomunikasikan apa yang ada, bahkan hal yang buruk pun harus dikomunikasikan dengan cara yang baik, ya. Dan kemudian nomor 5 bicara soal long view, ya, bukan hanya sekedar berpikir jangka pendek, melainkan tetap berpikir jangka panjang meskipun di tengah ketidakpastian. Saya nggak boleh cerita detailnya karena akan didetailkan di sini. Kita bahas satu persatu. Ya, design from the heart and the head. Dalam krisis, hal yang paling sulit adalah menjadi hal yang paling lembut. Ya. Karena pemimpin yang tangguh dengan tulus berempati. Empati adalah menaruh posisi kita di posisinya orang lain, berjalan dengan penuh kasih pada posisi karyawan, jadi menempatkan diri kita di posisi karyawan, ya, pelanggan, ya. Pelanggan nggak mau ketemu itu kan ya kita nggak bisa marah-marahin, ya, orang dia memang takut gitu ya, dan ekosistem mereka yang lebih luas. Terus, namun para pemimpin yang tangguh dapat juga bertindak keras dan rasional untuk melindungi keuangan, bukan cuma melindungi keuangan, tetapi juga melindungi yang namanya kepentingan perusahaan. Ya, saya bicara kepada satu klien yang anak buahnya itu, ada klien yang terlalu tegas kepada anak buahnya dalam situasi yang sulit, tapi ada anak buah yang, maaf ini, memanfaatkan situasi sulit inti untuk terus kemudian tidak melakukan sesuatu, minta, bukan dikasihannya, lebih pada minta untuk, kan ini sekarang kan begini, situasi kan begini loh. Bagaimanapun juga dia kalau memanfaatkan dengan tidak untuk hal yang baik, maka dia
itu sebetulnya merugikan perusahaan dan akhirnya merugikan diri sendiri, ya, dan tentu saja merugikan orang yang lain, ya. Jadi bergerak, bertindak keras, ya, kalau memang dia itu ya harus produktif, nggak terus kemudian cengeng dengan kondisinya gitu kan, ya, karena tanggung jawabnya tetap harus jalan. Ya, kami pernah bicara kepada klien yang tetap menerapkan sistem bahwa keluar itu harus pakai, misalnya katakanlah harus keluar dan keluarnya harus pakai transportasi online, gitu kan. Sementara mereka takut sekali naik transportasi online, gitu kan. Nah, ini tuh heart-nya yang agak sedikit tidak terlalu, head-nya doang yang dimunculkan. Selain itu, mereka juga fokus dalam mengenali dampak ketidakpastian terhadap orang-orang yang menggerakkan organisasi. Ya, ketidakpastian itu, nah pada saat ketidakpastian demikian banyak, maka yang pasti itu harus dipegang dulu. Betul ya? Jadi kalau enggak nanti jadi semuanya tidak pasti gitu kan. Ya, yang satu yang pasti adalah tetap bekerja dengan baik, itu adalah suatu kepastian. Meskipun kalau kita di dalam situ biarpun kerja dengan baik aja hasilnya belum tentu baik. Nah, ini yang kita perlu untuk pikirkan. Terus pemimpin yang tangguh mengungkapkan empati dan kasih sayang untuk sisi kemanusiaan. Ya, ini penting mengungkapkan empati tadi, menempatkan apa ya? Affection, ya. Prioritas pertama harus melindungi pekerja. Tentu saja keselamatan itu penting sekali, memastikan kesehatan dan keselamatan mereka diikuti dengan kesejahteraan ekonomi mereka. Ya. Ayo, balik lagi kalau kita bicara soal kesejahteraan ekonomi, pada saat perusahaan itu sedang terganggu perekonomiannya atau kesejahteraan perusahaan, maka adalah kewajiban bagi seluruh karyawan untuk ikut menyingsingkan tangan, ya, mencari ide, mencari terobosan agar supaya perusahaan bisa menghasilkan yang lebih baik lagi sehingga bisa untuk memberikan kesejahteraan kepada mereka. Ya, banyak orang berpikir, "Wah, ini kan perusahaan gede, ini itu ya." Seperti yang kita tahu, ada perusahaan itu banyak overhead, ya, ada ekspansi, ada investasi, ada pinjaman kepada bank yang semuanya harus ditutup juga, ya. Jadi nggak bisa terus kemudian kan duitnya banyak, ya enggak. Itu mungkin dulu ada karena situasinya sedang baik, ya. Pada saat situasi tidak baik semuanya menjadi berubah. Nomor 2, kalau tadi bicara soal dari hati dan kepala, nomor 2 adalah put the mission first. Pemimpin yang tangguh terampil dalam triase, nanti kita akan terangkan triase, mampu menstabilkan organisasi mereka dalam menghadapi krisis yang dihadapi sambil menemukan peluang di tengah kendala yang begitu sulit. Ya, satu adalah menghadapi krisis dan kemudian menemukan peluang di tengah kendala yang sulit. Nah, tindakan utama yang tahan banting adalah melaunch dan sustain a crisis command center. Ini pernah saya bahas tentang command center, ya. Nanti saya tidak mungkin jelaskan malam hari ini, tapi ini sudah pernah dibahas tentang pentingnya command center, ya, mensupport yang namanya talenta atau bakat dan juga strategi dan maintain business continuity and financing, ya. Jadi 3 hal yang tindakan utama yang tahan banting adalah ada command center, ada bahwa yang namanya talenta dan strategi itu harus didukung terus, ya. Karena sekarang ini kenapa talenta penting? Karena pada saat talenta bisa menghasilkan terobosan, bisa menghasilkan inovasi. Yang jadi masalah kalau Anda ketemu dengannya menjadi beban. Ya, jadi karyawan cuman minta dikasihani, tidak berkontribusi, menjadi beban. Nah, itu menjadi masalah. Ya, bahkan karyawan yang bertalenta pun bisa menjadi masalah kalau dia menunjukkan sikap yang seperti itu. Oke, apalagi ya, 4 adalah shore up the supply chains. Ya, ini penting ya, supply chains. Stay engaged with customers. Wow, ini enggak gampang. Ya, customers itu pastinya diajak ketemu agak sedikit susah ya. Bahkan karena communication overflow atau information overflow itu di kontak pun juga adalah yang responnya lama gitu ya. Tetapi ya itu bagian daripada pekerjaan, harus engage. Ya, bagaimana agar supaya tetap engage dengan cara-cara yang elegan tadi. Biarpun speed dan elegan tadi didahulukan speed-nya. Strengthen digital capabilities. Nah, ini kami juga sudah melakukan konversi dari sejak. Kalau kita bicara soal digital capabilities, itu sudah dimulai dari tahun 2017,
Kita tawarkan program-program digital, program-program virtual, tetapi banyak orang lebih tetap suka yang konvensional. Tapi 2020 kita mendapatkan momen yang menarik. Dan kemudian engage with your business ecosystem. Ya. Nah ini yang tidak gampang ya. Ya engage with your business ecosystem. Jadi ekosistem Anda itu harus tahu siapa aja, apa aja, di mana aja, dan kemudian Anda harus engage mereka. Nggak bisa menjadi pemain sendirian, ya karena pemain sendirian nanti bisa tenggelam atau hilang ditelan pandemi. Oke, nomor 3, bicara soal apa? Bicara soal aim for speed over elegance. Ya, para pemimpin yang tangguh mengambil tindakan tegas dengan keberanian. Kalau kita bicara soal tegas dengan keberanian adalah yang paling utama adalah keberanian untuk mengambil risiko. Keberanian untuk mengambil keputusan di tengah ketidakpastian itu tidak mudah, ya. Tetapi seorang pemimpin yang tidak mengambil keputusan akan menghadapi masalah tentu saja. Kalaupun dia tidak memutuskan harus merupakan sebuah keputusan. Saya memutuskan untuk tidak memutuskan, gitu ya. Sempurna adalah musuh kebaikan, terutama selama krisis ketika tindakan cepat diperlukan. Artinya apa? Tidak bisa semuanya sempurna. Ya, jadi di tengah ketidaksempurnaan itu kita harus memutuskan. Nah, nanti kalau Anda juga senang ya masuk di Handoko Maestro, Anda cari penjelasan saya tentang Canovin. Ya, di dalam Canovin nanti ceritakan kenapa harus memutuskan. Karena kalau situasinya itu adalah known atau situasinya adalah normal biasa, maka bisa menjadi sempurna, semuanya serba pasti. Nah, terus kemudian ada situasi lain yang lebih tidak known, mesti knowable, mesti dicari dulu, gitu kan. Terus kemudian ada yang situasi yang unknown dan ada situasi yang namanya adalah chaos atau kacau. Nah, kalau dalam situasi yang kacau, kita mau nyari-nyari apa, wong kita tidak tahu, gitu kan. Yang namanya Omicron juga baru sekarang, yang namanya Delta juga baru sekarang, yang namanya meskipun keluarganya adalah keluarga SARS gitu ya, tapi COVID-19 ini kan juga baru kali ini ya. Meskipun dia terkait dengan SARS, terkait dengan MERS, tapi kan bukan SARS dan bukan MERS. Oke, terus sebagian besar perusahaan tidak memiliki infrastruktur untuk menyampaikan informasi atau data yang sempurna secara real time pada operasi selama epidemi. Apakah Anda siap menerima bahwa Anda harus bertindak dengan informasi yang tidak sempurna? Jawabannya apa? Harus. Ya. Kenapa? Karena nggak bisa, nggak semuanya bisa sempurna. Ketidaksempurnaan adalah sahabat baik daripada pandemi. Ya hari ini kita putuskan, ya terus kemudian tiba-tiba seperti misalnya nih, ada satu contoh yang nyata sekali ya, kami mau ketemu klien, ya ada perjanji dengan klien minggu ini. Terus kemudian waktu hari Senin kemarin sana, jadi kan kita ini dia bilang, aduh kenapa? Ini lagi tiba-tiba ada sejumlah orang di kantor yang kena Omicron. Nah, coba gimana? Masa saya bilang mana buktinya kan nggak ada. Tapi memang benar kena Omicron. Jadi akhirnya kita mesti nyari waktu lagi. Ketidakpastian lagi. Tapi enggak, harus seperti itu. Ya, kumpulkan sebanyak mungkin data proxy untuk keputusan Anda sehingga Anda tidak buta ya. Paling enggak itu tidak meraba-rabanya, enggak parah gitu ya. Data-data proxy itu bisa dikumpulkan. Buat tujuannya jelas, tapi berikan otonomi lokal yang lebih fleksibel. Kalau Anda beroperasi di jaringan, ya, asal penting tujuannya jelas, orang-orang di lokasi tertentu dengan yang menghadapi situasi tertentu itu harus punya otonomi. Kami baru bicara dengan satu klien tadi adalah tentang pentingnya yang namanya empowerment dalam situasi yang sangat tidak pasti. Kalau semuanya harus di-pull di pusat terus kemudian diputuskan di pusat, maka keputusan speed akan terganggu ya, karena ini aim for speed over elegance ya. Speed akan terganggu dan akhirnya bisnis akan terganggu juga. Well, nah nomor 4 bicara sebetulnya tentang komunikasi. Dia bicara soal own the narrative ya. Jadi milikilah narasinya. Para pemimpin yang tangguh bersikap transparan tentang realitas saat ini, termasuk apa yang tidak mereka ketahui.
Saya nggak tahu, jadi nggak usah malu untuk bilang saya nggak tahu daripada Anda bicara tahu, tapi sebetulnya Anda tidak tahu dan orang-orang tahu kalau Anda tidak tahu. Saya ulang ya. Lebih baik bicara tidak tahu daripada Anda sok tahu bicara tentang sesuatu yang Anda tidak tahu, sementara orang-orang tahu kalau Anda tidak tahu. Nah, ini kalimat yang cukup panjang tentang tahu dan tidak tahu ya. Mereka juga melukiskan gambaran masa depan yang meyakinkan, yang menginspirasi orang lain untuk bertahan. Nah, di satu sisi kita mesti cerita tentang realitas saat ini, termasuk apa yang kita tidak ketahui. Kalau ditanya, misalnya katakanlah, kapan COVID akan berlalu gitu ya? Kalau ada orang yang tahu, malah bingung orang-orang kan, kok lu bisa tahu dapat dari mana gitu kan? Nah, tapi Anda boleh mengakui bahwa tidak tahu persis kapan berlalu, tapi tahu persis untuk menjalani apa yang harus dijalani selama COVID masih belum berlalu. Dan juga memberikan gambaran kalau COVID berlalu, apa yang akan dilakukan. Jadi di satu sisi itu mengakui kekurangan atau masalahnya, di sisi lain tetap memberikan harapan. Teman-teman semua, ada keseimbangan yang baik antara berkomunikasi sebelum mengetahui semua fakta dan terlambat memberi komentar. Perusahaan terkemuka membuat kebijakan komunikasi yang lebih pendek dan lebih sering berdasarkan apa yang mereka ketahui dan mengisi risianya nanti. Jadi ini taktik yang saya rasa baik ya buat perusahaan-perusahaan. Jangan terus kemudian karena ketidakpastian, karena perubahan terjadi terus, maka kita harus memberikan kepada orang informasi apa yang kita ketahui sampai saat ini. Ya, meskipun nanti rinciannya masih belum. Ya, ini penting sekali. Ya, kalau enggak orang-orang bertanya-tanya, ini sebetulnya kemana? Dan orang-orang akan kehilangan arah, kehilangan semangat, dan dia tidak tahu harus seperti apa. Dengan tidak ada narasi dari Anda, ya, tim dan pemangku kepentingan mungkin mulai mengisi kosongan dengan informasi dan asumsi yang salah. Ya, jadi lebih baik Anda memberikan informasi yang benar meskipun belum lengkap, dan kemudian menjanjikan nanti akan ada kelanjutannya, dibanding Anda kan belum pasti, pastinya tidak bisa pasti. Oleh karena itu, daripada nanti kalau itu terjadi, maka tim dan pemangku kepentingan bisa jadi dia itu mulai mengisi kekosongan informasi dari Anda dengan cara apa? Mencari informasi lain yang asumsi atau menggunakan asumsi yang salah. Komunikasi yang tidak lengkap dapat memperlambat respon organisasi. Ya, nah teman-teman semua masih tetap di bagian own dan naratif. Formula sederhana mengenai kunci kepercayaan bagi individu dan organisasi ada 3, ya, trust, percayaan adalah transparency, ya, keterbukaan, relationship, hubungan. Jadi kalau kita terbuka tapi hubungannya tidak baik, orang masih mempertanyakan, dan adanya experience atau pengalaman. Gimana kalau kita tidak punya pengalaman, maka kita bisa pinjam pengalamannya orang lain atau pinjam pengalamannya organisasi. Nomor 5, the last but not least, adalah bicara tentang embrace the long view. Pemimpin yang tangguh tetap fokus pada cakrawala, horizon. Ya. Mengantisipasi model bisnis baru yang kemungkinan akan muncul dan memicu inovasi masa depan. Model bisnis, ini saya telah bicarakan juga di salah satu topik. Anda tinggal masuk ke Handoko Maestro, ketik model bisnis. Di sana nanti Anda akan ketemu video yang cerita tentang model bisnis. Nah, gampangannya model bisnis dari mana Anda dapat duit. Ya, karena tidak semua yang kita lakukan itu dapat duit. Nah, pertanyaannya sekarang, misalnya katakanlah, acara Serajum ini dari mana dapat duitnya? Enggak dari Anda, orang nggak bayar kan gitu. Tetapi dengan ini dipostingkan di YouTube, YouTube berbagi pendapatannya dengan saya. Ya, dengan demikian maka program ini bisa berjalan terus. Oke? Nah, kalau Anda punya bisnis terus kemudian kehilangan sumber pencarian atau revenue streamingnya, maka bertanyalah pada diri sendiri dan carilah inovasi. Dari mana penghasilan itu bisa didapatkan, bisa mengganti bisnisnya atau bisa menukar bisnis sumber penghasilan yang tadinya langsung menjadi tidak langsung atau yang lainnya.
Oke, nomor berikutnya, setiap periode volatilitas, yaitu situasi yang mudah berubah secara tiba-tiba dan tidak terdapat volatility, ya, dapat menciptakan peluang yang dapat dimanfaatkan bisnis jika mereka itu siap. Ada satu, ambil contoh ya, ada satu, kalau Anda tahu di industri yang swab, baik swab antigen maupun swab PCR, tiba-tiba muncul ya perusahaan yang nama baru, yang di mana-mana ada, yang tidak berupa hospital, ya itu untuk tes PCR, swab maupun tes swab antigen misalnya. Dari mana? Ya karena dia melihat ada peluang, ya. Tadinya nggak ada menjadi ada, ya. Perusahaan-perusahaan yang akhirnya tiba-tiba muncul dengan merek baru untuk misalnya masker, ya mereka bisa muncul masker dengan aneka warna, mereka bisa muncul masker dengan aneka bentuk, gitu ya. Itu luar biasa. Nah ini seperti ini yang kita mesti cari. Tapi ya kalau wah itu kalau gitu masker semuanya nggak bisa, karena Anda mungkin sudah tertinggal, harus mencari sesuatu yang baru. Ya seperti kalau kita bicara soal perusahaan pengangkutan untuk yang mengantar-ngantar barang, karena orang di rumah terus kemudian kerjanya shopping dulu, maka kadang-kadang kita cuma dapat barang kecil pun kan tetap harus diantar. Nah ini menjadi peluang baru. Ya, meskipun konon nanti peluang itu akan tergantikan dengan misalnya dengan drone misalnya. Bayangkan nanti kalau di dunia ini perlu dengan drone, orang diantar pakai drone-nya, ya. Oh guys, organisasi yang mengambil pendekatan yang lebih tegas dan berjangka panjang dapat menuju inovasi yang akan menentukan next normal. Ya, ada normal di masa lalu, ada new normal karena penggantian, tapi orang selalu berpikir bahwa di luar yang new normal ini akan ada next normal yang berikutnya. Ya, dan normal berikutnya pasti tidak sama dengan normal yang sebelumnya. Oke. Nah, kemampuan orang untuk melihat next normal, seperti kalau kita bicara soal bahwa ada produk yang di launching namanya metaverse itu, ya banyak orang bilang apa iya bakal seperti itu, Anda ada yang tahu, ya, tapi siapa tahu suatu hari seperti itu, ya. Organisasi yang akan muncul sebagai pemenang dari resesi adalah mereka yang mencapai keseimbangan antara strategi jangka pendek dan jangka panjang dengan berinvestasi secara komprehensif di masa depan dan mengurangi biaya untuk bertahan selama resesi. Mengurangi biaya selama resesi adalah salah satu kunci, karena tantangan yang paling berat tentu saja adalah revenue atau cash flow, cash inflow, ya, yang pasti adalah cash outflow, ya. Oleh karena itu mengurangi outflow itu menjadi kunci. Ya, tentu saja nggak bisa terus kemudian dikurangi sehingga Anda tidak bisa beroperasi, tapi yang bisa dikurangin harus dikurangin sehingga dengan demikian kita tidak tidak besar di biaya, ya, sementara penghasilannya masih belum jelas. Nah, teman-teman semua, itu yang utama yang kalau kita bicara. Jadi kombinasinya jangka pendek dan jangka panjang. Jangka pendeknya ngurangin cost atau cari efisiensi, ya jangka panjangnya tentu saja bisa mencari inovasi dan peluang baru. Nah, sebagai penutup, tentu saja krisis tipikal terjadi dalam 3 kerangka waktu: respon di mana perusahaan mengatasi situasi saat ini dan mengelola continuity; recover di mana perusahaan belajar dan muncul lebih kuat, harus lebih kuat, ya. Dan kemudian drive adalah di mana perusahaan mempersiapkan untuk membentuk next normal. Nah, untuk materi lebih detailnya atau untuk materi lainnya Anda bisa menghubungi Mia. Mia di 0858 1-nya 4 kali 2121. Jika Anda merasa bahwa kemarin kami sudah dapat order yang terkait dengan 9 langkah itu, ya karena jelas ya bahwa oh ini Mia ini baik untuk perusahaan kami. Let's right. Kita rapikan, kita bikinkan tailor-made untuk Anda. Teman-teman semua yang ada di sini, terima kasih Anda sudah ini untuk materi lainnya atau untuk materi yang lebih detail daripada materi hari ini, Anda bisa menghubungi Mbak Mia di 0858 1-nya 4 kali 2121. Well, saya mengingatkan lagi, jangan lupa silakan subscribe
Handoko Maestro, kanal YouTube edukasi, dan subscribe juga Maestro Channels, kanal YouTube untuk inspirasi. Dan jangan lupa untuk menyalakan lonceng. Ya, ini yang tadi kita bahas, ya 5 poin. Ya, dan dari saya itu dulu sementara. Terima kasih. Mudah-mudahan dengan materi ini Anda dapat inspirasi untuk melakukan perubahan atau Anda makin diteguhkan untuk menjadi yang namanya resilient leaders. Ya. Terima kasih. Saya Handoko Wisnuwargo dari Maestro Consulting, Coaching, dan Communicating. Untuk Anda semua dalam Serajum Live episode ke-289, Resilient Leaders. Salam.